Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waila dengan NIM 20650025. Di sini saya akan menjelaskan 6 soal SIK guna memenuhi tugas 1. Baik, soal yang pertama, 1. Jelaskan 2 pengertian SIK menurut para ahli. Di sini ada menurut Marbel et al. SIK merupakan sistem penanganan data ke ruangan. Kemudian menurut Esri, DIS sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh penyimpanan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Kemudian soal kedua, komponen SIK terdiri dari software, hardware, data manusia, dan metode. Jelaskan. Baik, software perangkat lunak digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, memvisualkan data-data baik data spesial maupun non-spesial. Kemudian hardware, perangkat keras SIK adalah perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis, geografi, dan pemetaan. Perangkat keras SIK mempunyai kemampuan untuk menyajikan citra dengan resolusi dan kecepatan yang tinggi serta mendukung operasi basis data dengan volume data yang besar secara cepat. Kemudian perangkat keras SIK terdiri dari beberapa bagian untuk menginput data, mengelola data, dan mencetak hasil. Proses hardware berdasarkan prosesnya terdiri dari 1. Input data, mouse, digitizer, scanner, keyboard. 2. Olah data, hard disk, prosesor, RAM, VGA card. 3. Output data, plotter, printer, screen atau monitor. Kemudian ada data spesial. Data spesial adalah gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Umumnya direpresentasikan berupa grafik, peta, gambar dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat XY atau dalam bentuk image raster yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan data non-spesial adalah data terbentuk tabel di mana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spesial. Data tersebut terbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spesial yang ada. Kemudian manusia merupakan inti elemen dari SIK karena manusia adalah perencana dan pengguna dari SIK. Pengguna SIK mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIK untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Kemudian metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIK akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIK yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Kemudian soal ketiga, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers atau overlayer yang digunakan dalam SIK akan berbeda untuk setiap permasalahan. SIK yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Kemudian soal keempat, jelaskan subsistem SIK. Subsistem SIK terdiri dari data input. Data input berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spesial dan atributnya dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang tergantung jawab dan mengkonversikan atau mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIK yang digunakan.
Data output bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran termaksud mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Seluruh atau sebagian basis data atau spesial baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Data manajemen dapat mengorganisasikan baik data spesial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan kembali atau di-retrieve, di-update, dan diedit. Data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, substem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan sesuai kebutuhan, misalnya peta tematik. Kemudian ada nomor 5. Jelaskan manfaat SIG dalam memanajemen data guna lahan. Manfaat SIG di berbagai bidang. Manajemen tata guna lahan. 1. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan dari berbagai segi. 2. Tujuannya adalah untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. 3. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. 4. SIG dapat membantu pembuatan perencanaan masing-masing wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan utilitas yang diperlukan. Baik, soal 6. Jelaskan manfaat SIG dalam perkotaan. Baik, di sini ada jaringan jalur transportasi atau jalan, pengalamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.